Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Dan berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Pertama, warta keuangan ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebagai berikut. Derma tangguk, amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguh hitam berjumlah 7.202.000, tangguh merah berjumlah 7.477.000, tangguh biru 6.927.000, amplop perpuluhan berjumlah 47.162.000, amplop pengucapan syukur berjumlah 9.601.000, peti diakonia 8.320.000, peti pembangunan 5.399.000, peti pintu masuk 740.000, amplop janji iman berjumlah 12.910.000. Kedua, derma tangguk ibadah di Pospel Arius Wik APO dan gedung-gedung PAR sebagai berikut. Pos pelayanan Arius Wik APO berjumlah 500. Kami ulangi, pos pelayanan Arius Wik APO derma berjumlah 5.973.000, gedung PAR Wik Gajah Putih berjumlah 2.660.000, gedung PAR Wik Ekumene berjumlah 2.885.000, gedung PAR Wik Percetakan berjumlah 2.485.000. Kedua, warta kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan Jayapura pada ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebagai berikut. Ibadah pada jam 6, jumlah kehadiran 276 orang. Ibadah jam 9 di gedung gereja Pengharapan berjumlah 512 orang. Dan yang mengikuti melalui live streaming berjumlah 211 orang. Pada ibadah jam 16 berjumlah 417 orang. Warta ibadah. Ibadah Minggu tanggal 15 Januari 2023 sebagai berikut. Ibadah pada jam 6 pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Frans Pokames STH, Majelis Piket Wik Oikumene, pemain organ Bapak Penatua Eflase, dan Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. Pada ibadah jam 9 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik Percetakan, pemain organ Bapak Penatua Jenusi, dan Kantoria Ibu Yewan Makmur. Untuk ibadah pada jam 16.00 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simontir STH, Majelis Piket Wik SGO, dan pemain organ Saudara Doni Siloyanan, dan Kantoria Ibu M. Kumur. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO pada jam 9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Randus Richard Apai, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Bapak YB Mansi. Ibadah di gedung Parpam Gunung Sinai Wik Gajah Putih pada jam 9 akan dilayani oleh Bapak Penatua Yakobus Rahael SE. Ibadah di gedung Par Irene Wik Oikumene pada jam 9 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mitra W. Holatila SSITL. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Wik Percetakan pada jam 9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sostenes Wamea STH. Ibadah gabungan PKB 9 Wik pelayanan Jemaat GKI Pengharapan
akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 jam 18.30 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Yang melayani piket Bapak BP PKB tingkat jemaat. Warta tambahan: 1. Pencatatan sipil perkawinan dalam rangka menciptakan Kota Jayapura menuju kota tertib administrasi kependudukan dan juga memperingati hari ulang tahun Kota Jayapura ke-113 tahun 2023, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura akan melakukan pencatatan sipil massal bagi pasangan suami istri warga Kota Jayapura yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha secara gratis. Kegiatan pencatatan sipil dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023. Sehubungan dengan itu, bagi warga jemaat yang telah melakukan pemberkatan nikah namun belum melaksanakan pencatatan sipil perkawinan dapat mengambil formulir dan mengembalikan persyaratan administrasi melalui majelis di WIK masing-masing. Persyaratan administrasi dikembalikan paling lambat tanggal 23 Februari 2023. Yang kedua, aksi amplop janji iman. Atas nama Majelis Jemaat GKI Pengharapan dan Panitia Pembangunan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan para simpatisan yang telah memberi dukungan berupa bantuan dana lewat amplop janji iman yang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 telah terkumpul sebanyak Rp190.338.000 dari 3 miliar rupiah yang kami butuhkan untuk memulai pembangunan gedung serbaguna. Untuk daftar nama-nama dapat dilihat di papan pengumuman di kiri dan kanan gedung gereja ini. Kami mohon dukungan jemaat melalui amplop janji iman yang dapat diambil di pintu-pintu masuk gedung gereja atau melalui majelis di WIK masing-masing dan dikembalikan pada ibadah hari Minggu atau ditransfer melalui rekening panitia pembangunan. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ibadah pembukaan pelayanan tahun 2023 PKB Seklasi Sport Mumbai. Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat Seksi Persekutuan Kaum Bapak Klasi Sport Mumbai mengundang bapak-bapak untuk menghadiri ibadah pembukaan pelayanan tahun 2023 Persekutuan Kaum Bapak Seklasi Sport Mumbai yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 waktu pukul 10.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Gereja Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Terakhir, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dari dalam nyanyian rohani 5 ayat 6 dan 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan seluruh hidupmu untuk masuk di dalam ibadah ini. Marilah kita beribadah. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, bersama kita agungkan kebesaran Allah lewat pujian nyanyian rohani 9 ayat 1 dan 3. Hai kaum Tuhanmu, Allahmu benar. Hai kaum Tuhanmu, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar, yang maha mulia dan sumber hayat, muliakanlah Dia segala tempat. Ya Allah Esa, penabur berkat, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat kekal dan teguh. Inilah hukum Tuhan yang terbaca dari Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai dengan 17. Demikian perkataan Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Tuhan menolong kita untuk memahami maksud Tuhan ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bercermin dari hukum Tuhan, kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa. Nyanyian Mazmur 6 ayat pertama akan kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Lalu nyanyian rohani 137 sesudah berita keampunan melawat kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ketika sebagai orang-orang percaya yang hadir dan duduk dalam persekutuan pada pagi hari ini, kami sangat menyadari kami hanyalah debu, tanah dan abu yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, dan diberikan segala hak untuk menguasai segala ciptaannya. Kami penuh dengan segala keterbatasan. Itulah sebabnya yang mengantar kami banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan kesia-siaan hidup secara turun-temurun dari nenek moyang kami. Kami bercermin dari ke-10 firman-Mu ini, ya Allah. Kami sangat menyadari bahwa ada kesalahan yang kami lakukan, bahkan dosa-dosa terhadap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan segala kabar baik. Kami mengusik mereka, kami mencelah mereka, kami mencemooh mereka. Tuhan, sayangilah kami, ampunilah kami, angkatlah segala kutuk, dan pulihkanlah kami menurut kasih dan rahmat-Mu. Dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Sayangi aku Tuhan.
Inilah berita rahmat Allah bagi kita semua. Dengarlah saudara-saudara sabda Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berat, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Mari kita siapkan nyanyian rohani 77, ayatnya yang keempat, yang hendak kita nyanyikan sesudah bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ngampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Telah ku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh Bapak Agus Reba. Disilakan.
Saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan kasih-Mu, hidup dan matiku. Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Reba. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita siapkan kebenaran firman Allah dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 24 ayat pertama sampai dengan 11.
Keluaran pasal 24 ayat pertama sampai dengan 11. Dalam kasih dan anugerah Allah, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan dan seluruh pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Dan firman yang hidup itu kami rindu untuk menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai umat kepunyaan-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai situasi dan keadaan pada tiap-tiap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, isilah ruang-ruang kami menurut maksud-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar, memelihara dan melakukan di dalam seluruh hidup kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 24 ayat pertama sampai dengan 11. Pelayan membacakan ayat-ayat ganjil, umat menyambutnya dari ayat-ayat genap. Demikian firman Tuhan, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah Ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan.
Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Sola Gracia. Disilakan. Bapa surgawi, di hari ini mau mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan seluruh hidupku, agar tetap ku berharap padamu. Yesus obatku, tolonglah kami yang masih berharap di abad ini, agar cinta-Mu selalu nyata, damai sejahtera di antara manusia, di balik
Terima kasih untuk persembahan pujian solo dari Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Semua orang percaya kita siapkan nyanyian rohani 132 yang hendak kita nyanyikan mengiringi seluruh persembahan syukur, seluruh pemberian Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang menopang dan menunjang pelayanan kita. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, murah mubaka. Tuhan meramu bakam di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan kami tidak lain, terimalah syukur yang naik karena karunia yang Kau beri, karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri, karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkat-Nya, bahagia sejahtera yang Kau beri, tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri, dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian benda yang Kau beri. Instrumen. Ayat pertama, ya Tuhan murah bakam di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau
yang Kau beri, karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri, karena kesukaan kerdam dan remah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri, tidak berbalas kasihan, yang memberi keampunan, anugerah, keselamatan yang Kau beri, dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dengan sekalian benda yang Kau beri. Tuhanmu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri, ya Tuhan kami tidak layak, terimalah syukur yang naik, karena karunia yang baik yang Kau beri. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama-nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFokus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ada sampai hari ini dan hari-hari seterusnya adalah anugerah Allah yang terbesar dan terindah bagi kami. Melalui persekutuan pada pagi hari ini kami juga menyampaikan seluruh ucapan syukur kami, persembahan kami atas pemeliharaan Allah itu, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, dan juga persembahan berupa uang. Melalui pundi-pundi yang dijalankan, aksi-aksi pelayanan kami baik kotak-kotak yang ada di hadapan kami, janji iman untuk pembangunan gedung serbaguna, dan juga pemberian-pemberian khusus kepada janda duda, yatim-yatim piatu, para hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura maupun juga yang ada di jemaat-jemaat lain atau di luar dari persekutuan jemaat pengharapan. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur dengan seluruh pemberian dan persembahan jemaat. Tuhan memberkati semua tangan yang memberi, Tuhan memberkati semua yang hadir, Tuhan memberkati semua usaha dan kerja mereka, Tuhan memberkati makan minum mereka, Tuhan memberkati seluruh kondisi-kondisi fisik mereka, seluruh keadaan mereka, dengan segala berkat-berkat yang bersumber dari segala perbendaharaan sorgawi ke dalam tiap-tiap kekasih-kekasih kami. Bersama dengan persembahan jemaat pada pagi hari ini, ada 3 pribadi yang memberi pengucapan syukur karena berulang tahun. Tuhan, dengan panjang umur Tuhan kenyangkan mereka. Tuhan, perlihatkanlah keselamatan yang daripadamu di dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Kami juga berdoa bersama dengan 2 pribadi dan keluarga yang memberi pengucapan syukur karena penyertaan Tuhan dalam keluarga. Tuhan memberkati dan Tuhan memelihara terus-menerus hari-hari hidup dari keluarga ini. Bersama dengan 6 pribadi dan keluarga yang menyampaikan persepuluhan dari segala janji iman yang telah mereka peroleh lewat usaha dan pekerjaan mereka. Namun ya Allah, ya Tuhan kami, di atas seluruh pemberian persembahan berupa uang ini, hamba mohon ampun, sekiranya di dalam pemberian ini ada yang datang dari sumber-sumber yang tak Allah kehendaki, dari usaha dan kerja yang tak benar, yang tak Allah izinkan, sehingga masuk dalam bentuk-bentuk persembahan uang melalui pundi-pundi dan semua kotak pelayanan yang ada. Tuhan ampuni, supaya persembahan ini jangan menjadi batu sandungan dalam pelayanan-pelayanan. Kepada mereka yang mengelola, menata, dan mengaturnya, dari aras jemaat klasis dan sinode, supaya semuanya ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah, ya Tuhan kami. Terimalah seluruh hidup dan kehidupan kami, dan layakkanlah kami untuk memanggilmu ya Abah, ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sejahtera dari Yesus Kristus kepada semua orang percaya yang pada pagi hari ini ada dalam persekutuan yang mengagungkan dan memuliakan Allah dalam segala-galanya. Keluaran pasal 24 ayat pertama sampai dengan 11. Di sana kita jumpai bagaimana janji Allah atau upacara pengucapan janji Allah dengan umat Israel.
Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pembacaan ini sangat berkaitan dengan pembacaan-pembacaan firman pada minggu tanggal 1 Januari, pada tanggal 8 Januari, di mana tanggal 1 berbicara tentang janji Allah dengan Nuh pada Kejadian 9 ayat pertama sampai dengan 17. Apa-apa isinya dan apa yang menjadi tanda janji itu, janji Allah dengan manusia. Lalu pada minggu tanggal 8 bagaimana janji Allah dengan Abram, dan janji ini dikhususkan kepada keturunan Abram atau kita sebut juga Abraham. Dan janji inilah yang pada pagi hari ini kita baca juga pada Keluaran 24 ayat pertama sampai dengan 11. Bagaimana janji Tuhan dengan bangsa Israel. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari dari janji itu. Allah berbicara kepada Abram bahwa engkau akan mempunyai keturunan pada pembacaan minggu lalu. Abram merasa kecewa karena usianya semakin lanjut, semakin usur, tetapi tidak mempunyai keturunan. Satu hal yang menjadi persoalan di dalam perkataan Abram, kalau kita baca di Kejadian pasal 15 di ayat 8, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepadanya bahwa engkau akan mempunyai keturunan. Abram bilang, dari mana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Dari mana? Ya dari Allah. Allah sudah memberitahukan. Akibat dari Abram tidak ada pada hal yang mana Allah telah memberitahukan. Pertanyaan dia, dari mana aku tahu? Dan pada ayat 11 Tuhan bilang begini, bahwa bangsamu akan menjadi orang asing di negeri yang kau tidak tahu selama 400 tahun. Tetapi apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu, 400 tahun. Kesaksian Keluaran 12 ayat 40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Perkataan Allah di dalam pembacaan Kejadian pasal 15 ayat 11 itu, 13 itu. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kesaksian Keluaran 12 menyebut bahwa mereka 430 tahun. 30 tahun adalah masa kejayaan atau masa kemakmuran, di mana Yusuf orang Ibrani menjadi pemimpin, salah satu pemimpin di Mesir. Itu sebabnya orang Israel ada di dalam masa jaya itu selama 30 tahun. Sesudah Yusuf meninggal, baru orang Israel ditindak habis-habisan, diperbudak, diberikan kerja paksa oleh pemerintahan kerajaan Mesir. Dalam kesaksian yang kita ikuti pada pagi hari ini, jelas bagi kita apa yang dikatakan Allah melalui hambanya Musa dan Harun. Pada ayat pertama dan kedua dikatakan, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan
engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Pembacaan kita di minggu ini berbicara tentang pembaruan dan penyingkapan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan di ayat pertama dan kedua? Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan engkau. Ada batas-batas yang diberikan Allah kepada Musa, kepada Harun dan kedua anaknya, Nadab dan Abihu, maupun juga kepada 70 tua-tua Israel dan seluruh umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah memberikan berbagai pengarahan kepada Musa. Ketika Allah memberi batas itu kepada Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel. Allah sedang berbicara. Allah memberitahukan segala firman-Nya kepada Musa. Dan apa yang Musa sampaikan di ayat ketiga adalah hal yang didengar atau disampaikan Allah kepada Musa, dan Musa melanjutkannya kepada umat. Dikatakan, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dikatakan segala firman akan kami lakukan. Segala firman yang diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Dan hal ini tentunya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bangsa Israel dengan perjalanan yang mereka lakukan ini, mereka ada di dalam perasaan sukacita, yang mana mereka telah dibebaskan dari kondisi-kondisi perbudakan, tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan oleh kerajaan Mesir atau oleh pemerintahan Mesir kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah perjalanan dan kehidupan kita juga. Ketika kita di dalam menghadapi bahaya, ketika kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, namun datang seorang yang menolong kita, membebaskan kita atau membawa kita, pasti kita semua, ketika orang yang menolong itu dia berbicara tentang sesuatu atau menyampaikan apa yang dia harapkan dari kita, pasti kita akan jawab, iya, saya mau, saya ikut, saya terima, dan sebagainya. Inilah perasaan yang dihadapi dan ada pada bangsa Israel. Karena Musa telah memberitahukan yang membawa dan menyelamatkan kita adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya dengan serentak semua orang Israel katakan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Itu sama dengan di ayat 7 dalam pembacaan kita. Dikatakan, diambilnyalah kita perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan. Perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28, khususnya di ayat 28, dari judul siapa yang berbahagia. Seorang perempuan katakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Namun Yesus menjawabnya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya.
itu yang berbahagia. Itu yang akan mengalami pembaharuan. Itu yang akan mengalami hidup baru, yang dari lama kepada yang baru, dari suasana dan kehidupan yang telah dihantui, terikat dengan dosa, segala macam kesalahan, segala macam hal yang mengikat secara keturunan. Tapi dia bawa hidup untuk masuk dalam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Jadi ketika jawaban orang Israel dalam pembacaan kita di ayat 3 dan 7, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Segala firman akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Saudara-saudari, inilah hal yang sangat penting bagi kita. Kita banyak mendengar, banyak memuji Tuhan, karena lagu-lagu pujian kita, lagu-lagu rohani kita adalah diambil dari firman Allah. Lagu-lagu yang dinyanyikan juga diambil dari pengalaman hidup orang-orang yang menciptakan lagu itu. Bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana karya Tuhan terjadi dalam dirinya. Terkadang pujian itu hanya sebatas di bibir saja, di mulut saja dinyanyikan, tetapi tidak masuk ke dalam ruang-ruang yang paling dalam dari hidup kita, untuk kita mengerti, kita memahami apa tujuan lagu ini, apa pesan-pesan yang sedang disampaikan lewat lagu ini kepada kita. Perkataan bangsa Israel, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Ibu bapak saudara-saudari, sebagai orang percaya, dari perkataan pertama Tuhan izinkan Musa memberitahukan segala nasihat itu. Tuhan izinkan Musa untuk mendirikan mezbah, tempat persembahan. Dan Tuhan izinkan Musa untuk melakukan segala pekerjaan pentahbisan itu. Tetapi Musa tidak kerja sendiri. Dalam kesaksian firman Tuhan yang kita baca, Musa juga melibatkan orang-orang muda. Di dalam ayat 5, kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi atas izin Allah melalui Musa kepada bangsa Israel? Dikarenakan ada perwakilan 70 tua-tua Israel. Ibu bapak, dalam perjalanan bangsa Israel ini, bahkan tradisi bangsa Israel, ketika orang-orang tua, orang dewasa berkumpul berbicara atau sedang membahas sesuatu, anak-anak tidak punya hak untuk mendengar atau turut terlibat di dalamnya. Itulah tradisi. Tetapi pekerjaan Allah di dalam nama Yesus Kristus itu menjadi milik semua usia, menjadi milik semua status, baik orang dewasa, pemuda-pemudi maupun anak-anak. Terkadang saya dan saudara-saudari melihat hal-hal menyangkut pelayanan dan sebagainya, kita membatasi ruang-ruang kebersamaan dengan anak-anak. Kita membatasi mereka. Dan mari belajar dari firman Tuhan bahwa pekerjaan Allah itu milik semua. Libatkanlah semua orang di dalam pelayanan itu.
berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, berdasarkan apa yang diberitahukan Allah, seperti hal yang dialami oleh bangsa Israel melalui apa yang Allah berikan kepada hambanya Musa. Dan saudara-saudari, sehingga orang-orang muda ini dari setiap suku atau setiap mata keluarga dipanggil anak-anak yang sulung, anak-anak yang tua, untuk datang dan bekerja dalam mempersiapkan persembahan ini, korban keselamatan dan juga korban bakaran. Kalau hanya orang tua yang kerja, tua-tua 77 tua itu, tidak mungkin pekerjaan ini akan terlaksana. Hal ini menolong kita semua sebagai gereja Kristen Injili di tanah Papua di dalam pelayanan-pelayanan kita. Bagaimana pelayanan ini akan terus berjalan? Pemuda-pemudi adalah tulang punggung gereja ini dalam kelanjutan pelayanan di kemudian hari. Ketika kita semua sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua, setiap orang menerima undangan khusus dan kembali kepada Sang Penciptanya. Siapa yang hendak melanjutkan? Kalau kita dari sekarang menghambat dan menghalangi ataupun melarang anak-anak, pemuda-pemudi bersama dalam kegiatan-kegiatan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan apa yang dialami oleh Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 tua-tua Israel dalam kesaksian di ayat 9 dan 10. Mereka tidak dapat memandang wajah Allah, hanya dapat melihat cahaya kemuliaan dan kaki di mana Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Hal ini menjelaskan bagi kita saudara-saudari betapa mulia, agung, besar dan berkuasa Allah itu, sehingga wajahnya tidak dapat dilihat atau dipandang oleh seseorang pun di bawah kolong langit ini. Dan tentunya kita sering juga menjumpai hal-hal yang mungkin secara langsung diceritakan atau kita alami. Bilang saya berjumpa dengan Tuhan. Yang perlu kita pertanyakan, kalau Allah tidak mungkin, sebab Dia penuh dengan kemuliaan. Tetapi yang kita jumpai pasti Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Karena Dia ada dan Dia hadir di tengah dunia ini untuk setiap orang melihat kemuliaan dan wajah Allah itu sesungguhnya. Karena Allah tidak bisa dapat dilihat, maka apa yang Dia lakukan, dikerjakan melalui anaknya Yesus Kristus, itulah wajah dan kerja Allah dalam hidup kita manusia. Sehingga dari bagian ini Bapak Ibu saudara-saudari, ada 3 catatan penting saja sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Hal yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, pekerjaan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang telah diperkenankannya, dipilihnya, dikhususkannya. Dan tidak semua orang yang dikhususkan itu layak untuk datang dan mempersembahkan segala sesuatu yang baik benar kepada Tuhan. Bercermin dari kesaksian ayat 1 dan 2. Harun dan Musa sama-sama melayani, sama-sama punya tugas. Tapi Tuhan bilang Harun tidak ikut, Musa kau yang menghadap. Dalam pelayanan juga demikian. Tidak semua alat-alat pelayanan, tidak semua hamba-hamba, tidak semua orang yang dipanggil dalam pelayanan ini bisa layak untuk masuk atau mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Kalau dia tidak mau dekat dengan Tuhan, seperti kita pemoto yang ada tulis di atas ini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada. Jangan kita bilang saya jadi hamba Tuhan, saya pelayan saya, tapi kalau hidupnya tidak mendekat kepada Tuhan, kepada Allah, Allah tidak akan mendekat.
Allah mendekat lewat proses apa? Dia memanggil seperti Musa. Mari. Harun kok tidak ya? Nadab dan Abihu kok anak dua-dua tidak ikut ya? Tambah dengan 70 orang itu tidak ikut. Kita mau ada dalam panggilan sebagai pelayan firman, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai guru jemaat, sebagai penatua syammas, pengasuh sekolah minggu, pengurus unsur PKB, PW, PAM dan PAR, juga sebagai pengurus KSP, alat-alat pelayanan dalam jemaat yang lain. Kita sedang dibawa untuk supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita layak. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar dari perkataan umat di ayat 3 dan 7 itu. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan. Saudara-saudari, saya kutip tadi dari Matius pasal 12 ayat 50. Barang siapa melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Kalau kita adalah saudara di dalam Tuhan dan punya Tuhan, karena kita melakukan firman Allah, mendengarkan dan melakukan, apa saja yang tidak mungkin Allah kasih tahu? Apa saja yang tidak mungkin tersembunyi tentang sesuatu yang mau terjadi. Kita di Jayapura sampai hari ini masih ada gempa ya. Kita dibandingkan dengan Jawa Barat, Cianjur, 4, sekian skala Richter, tapi bangunan hancur banyak, rumah warga rusak banyak. Jayapura sampai hari ini Tuhan melindungi kita. Jayapura sampai hari ini gempa boleh 4, sekian skala Richter, tapi gedung-gedung tidak ada meruntuh. Itu apa? Karena kita mau melakukan apa yang seperti ayat 3 dan 7. Dengar firman Tuhan, lakukan, supaya kita menjadi saudara-saudaranya. Bapak Ibu, kalau saudara-saudara itu pasti keluarga yang paling dekat sekali. Kalau Tuhan melihat hal itu mau terjadi, Tuhan pasti kasih tahu. Yohanes 14 ayat 15 ayat 14 dan 15. Tuhan pasti kasih tahu. Ada mau gempa nanti dengan sekian skala Richter. Oh, ada tsunami. Waktu pertama terjadi bersamaan dengan air surut di laut, semua bilang tsunami. Bahkan ada yang sudah melindungi diri, lari sampai di gunung-gunung. Kalau ada anak-anak Tuhan, pasti Tuhan memberitahukan. Kita belajar dari firman hari ini, bagaimana Tuhan mau singkapkan segala rahasia itu bagi kita. Perkataan orang Israel, mari kita pegang itu. Dengar firman Tuhan dan lakukan, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita melihat di ayat 9-10, apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepada Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel. Cuma bisa lihat kaki. Ini kaki Tuhan. Bisa lihat wajah kemuliaannya, tapi wajah, bisa lihat kemuliaan Tuhan, terang kemuliaan Tuhan, tapi wajahnya tidak bisa dilihat. Perkataan Yesus di dalam doa syafaatnya pada Injil Yohanes 17 ayat 24 sampai 26. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka pun berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka melihat kemuliaan-Mu di sorga. Kita akan melihat kemuliaan itu ada di sana. Kita akan mengalami itu ada di sana. Tapi saat kita hidup di dunia ini, kita akan diberikan segala baik, segala hal yang dijanjikan itu.
Seperti perkataan Yesus di dalam kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa. Kita akan menerima itu. Terus berjalan dalam hidup ini. Sampai Tuhan memanggil kita kembali, maka kita akan melihat kemuliaan itu bersama dengan Bapa di sorga. Dalam rumah Bapa yang bahagia ini. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Supaya kita menjadi alat kesaksiannya tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami sangat bersyukur sebab lawatan firman-Mu telah menjadi bagian bagi kami. Biarkanlah semua ini memberi kami kekuatan, sukacita, dan memberi kami kemampuan untuk melakukan segala apa yang dikehendaki oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi gereja dan pemerintah. Kami berdoa untuk GKI di Tanah Papua dari arah Sinode Klasis dan jemaat-jemaat, baik yang ada di pesisir pantai, pulau-pulau, di Gunung Lembah dan pedalaman seluruh Tanah Papua. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua yang dari aras pimpinan provinsi, kota dan kabupaten. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan di aras TNI Polri, dari Pangdam, Kapolda dan seluruh jajarannya sampai ke kampung-kampung, Babin Kamtipmas, Babinsa. Kami juga berdoa untuk DPRP, DPRD dan semua anggotanya, MRP dan semua anggotanya, pimpinan-pimpinan LSM, BUMN, BUMD dan seluruh karyawan-karyawatinya dari provinsi, kota dan kabupaten, di provinsi, kota dan kabupaten. Dan juga kami berdoa ya Bapa di surga untuk semua situasi Tanah Papua. Kasih Tuhan sangat mengerti dan memahami. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengerjakan perkara yang baik dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Berdoa untuk panitia sidang jemaat dan pelaksanaan sidang ke-32 tahun 2023 oleh WIK Diaspora sebagai penanggung jawab. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menyediakan apa yang terus dilengkapi, dipersiapkan untuk pelaksanaan sidang. Dan ketika sidang dilaksanakan, Tuhan hadir dan menolong kami semua, baik panitia maupun peserta dan juga para undangan yang hadir dalam sidang dimaksud. Bapa di surga, kami berdoa untuk urusan BP Unsur dan alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah dasar di SD 1 dan 2 Senasaba, dan guru-guru PAUD Pengharapan. Tuhan memberkati semua alat pelayanan kami ini, dan Tuhan menolong mereka baik pribadi, keluarga maupun juga berbagai kebutuhan dan keperluan mereka dalam keluarga-keluarga mereka masing-masing. Badan pengawas perbendaharaan jemaat, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, Tuhan memampukan mereka dalam segala kebersamaan untuk pemeriksaan, tapi juga dalam menyampaikan hal-hal yang menyangkut pelayanan di tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan GSG melalui amplop janji iman. Tuhan, semua ini kami kerjakan dan kami lakukan. Di atas semuanya itu kehendak Tuhan yang mau berlaku dan terjadi bagi kami. Pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Jayapura, di Tanah Papua, bahkan di luar Papua. Tuhan hadir dan Tuhan ada bagi semua mereka. Anak-anak muda kami yang telah menyelesaikan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, dan juga mereka yang sedang mencari teman hidup. Hanya tulang dari tulangnya dan daging-dagingnya adalah pemberian Allah sesungguhnya kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami yang ada di balik-balik Terali Besi, baik di polsek-polsek, di Polres maupun di lapas. Dengan segala kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka, mengingatkan mereka dan menyadarkan mereka dari segala persoalan itu.
Saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, atau yang ada di rumah-rumah, tapi juga yang hadir pada pagi hari ini. Dalam berbagai pergumulan kondisi kesehatan mereka, hamba berdoa mohon berkat Tuhan atas kehidupan mereka masing-masing. Berdoa untuk kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di tahun 2023 ini. Berdoa untuk mereka yang bekerja di ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, di LSM, tapi juga sebagai buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, jualan-jualan kecil yang ditekuni oleh umat, baik itu jualan-jualan sayur, pinang, minyak, kue, dan sebagainya. Tuhan memberkati setiap usaha jemaat. Demikian juga mereka yang telah purna tugas, orang-orang tua kekasih kami. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara dan melindungi mereka dalam segala hal, baik purnawirawan maupun warakawri dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan memberkati para pelayan firman di dalam Jemaat GK Pengharapan Jayapura, kekasih kami Bapak Pendeta Didimus Ewatopa bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu, Bapak Pendeta Richard Pai dan Ibu Pendeta Nani Parede Pai bersama dengan anak-anak, Ibu Pendeta Febi Suripati bersama suami dan anak-anak, Bapak Pendeta Estir bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, hamba-Mu ini Pendeta Evo Kamis bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, Ibu Herlin Beatrix Moning bersama dengan ketiga anak kekasih Moses, Yosua dan Gloria, keluarga dari hamba-Mu Bapak Pendeta Pit Daniel Yuweni almarhum, dan ketiga kekasih Bapak Pendeta Bapak M. Kandenava dan kedua anak kekasih Howard dan Agustin, keluarga dari hamba-Mu Ibu Pendeta Tisbetes J. Rarawi almarhumah. Tuhan menolong kami hamba-hamba-Mu dan keluarga yang ada di tengah Jemaat GK Pengharapan Jayapura. Terima kasih untuk doa dan persembahan jemaat yang menopang kami para pelayan, yang memberi dalam segala kekurangan kami para pelayan. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati segala kehidupan umat, segala pekerjaan dan segala usaha mereka, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, para penatua dan siamas, guru-guru sekolah minggu, pengurus unsur, pengurus KSP, Tuhan memberkati yang ada di 9 week pelayanan, APO, percetakan Klofkam Oikumene, Aspol SGO, Diaspora, Ampera dan Gajah Putih. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, menjaga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami dalam segala hal pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa untuk janda duda, para lansia dan anak yatim piatu di dalam jemaat. Terima kasih Tuhan ketika ada hati, tangan yang mau menolong dan memberi. Tuhan memberkati semua orang yang berkenan menolong mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang melayani pada pagi hari ini. Majelis piket, Ubik Oikumene, pemain urgen, pemandu pujian, serta multimedia, seluruh pegawai gereja, operator sound system, dan semua umat-Mu yang hadir, baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi dan anak-anak. Kami hendak mengakhiri seluruh ibadah kami ini. Kami pulang dalam damai sejahtera Allah, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang menumpang angkutan umum dan berjalan kaki. Kami serahkan minggu kerja yang baru bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam berbagai pergumulan bersama dengan Tuhan. Akhirnya ya Bapa di surga, sayangilah kami semua, ampunilah salah dan dosa kami. Dengar dan sahutilah doa kami. Dalam nama Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan nyanyian rohani 80. Ayat pertama, 2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 80, Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah ke negeri Bapa, dan berjalanlah di muka. Kami ikut dengan suka, dipercaya
dan bertekun. Jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan susahnya jadi jalan terang. Uruslah tetap dalam terang dan gelap. Dan bekalan sampai pada akhir jalan. Kami masuklah rumah-Mu Bapa. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan arahkanlah hatimu, hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudari di dalam Roh Kudus untuk menjalani kehidupan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan umat duduk kembali dan bersaat teduh. Persekutuan yang berbahagia, firman Tuhan dalam melawat kita, lakukanlah segala yang baik, dengar dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah ke dalam kehidupan minggu kerja yang baru, dan terimalah salam dan hormat dari semua yang melayani atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat, pendeta, majelis pikir, pemandu pujian, pemain organ, dan seluruh multimedia dan seluruh pegawai gereja. Mengaturkan banyak terima kasih, terimalah salam dan hormat kami. Shalom.